Oke, kemarin kita sudah bahas tentang Introduction to Cybersecurity. Nah, sekarang kita bahas prinsipal dari cybersecurity. Ada yang disebut dengan cybersecurity cube. Disebut cube karena bentuknya seperti cube ya, kotak atau balok. Disebut balok ini karena dia ada 3 dimensi yang kita lihat. Ada 3 bagian. Yang pertama itu ada security principle. Ini adalah goal dari sebuah security atau cybersecurity. Yang pertama confidentiality, integrity, dan availability. Jadi tujuannya data atau informasi yang dikirimkan itu harus memenuhi 3 ini. Berikutnya ada information state, di mana status informasi ada di mana. Yang mau kita amankan itu yang di mana? Apakah yang diam, yang disimpan di storage? Apakah yang sedang dikirimkan? Atau yang sedang diproses? Dan terakhir, bagaimana cara peng-countermeasure-nya? Bahasa Indonesia melawan balik gitu ya. Kita bisa melawan balik dengan menggunakan teknologi, policy, dan orangnya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tadi ada namanya confidentiality. Jadi apa itu confidentiality? Confidential, rahasia ya. Jadi pesan yang rahasia ini, yang confidential ini, itu hanya boleh penerima yang sah yang bisa membukanya. Yang lain tidak boleh membukanya. Tidak boleh terlihat oleh orang lain. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan enkripsi. Bisa juga menambahkan autentikasi dan membatasi akses. Enkripsi yaitu kita mengacak. Jadi data yang kita miliki atau informasi yang kita miliki, kita acak agar jika data tersebut dibuka oleh orang lain yang tidak dikehendaki, data tersebut tidak bisa dibaca. Data tersebut hanya bisa dibaca atau dibuka oleh orang yang sudah kita kehendaki. Siapa saja yang boleh menerima. Di enkripsi, nanti ada proses dekripsi. Detailnya nanti kita bahas di chapter 5 mungkin ya. Berikutnya ada autentikasi. Kita bisa mengautentikasi ini yang bakal menerima orang yang kita inginkan bukan. Jadi ada proses autentikasi. Detail nanti dibahas di chapter 5 ya. Berikutnya terakhir ada akses kontrol. Atau kita bisa melimitasi siapa saja yang boleh mengakses, siapa yang tidak. Itu tentang confidentiality. Berikutnya tentang integrity. Nah, kalau di gambar ini integrity di kehidupan sehari-hari ya. Tapi di networking tidak seperti ini. Jadi integrity itu bahasa Indonesia bisa jadi integritas, berpendirian, atau tidak berubah-berubah. Nah, kalau di networking, khususnya di cybersecurity, integrity ini maksudnya adalah datanya tetap, tidak berubah. Jadi dari mulai dikirimkan sampai diterima oleh penerima, data tetap, tidak ada perubahan. Karena bisa saja di tengah-tengah ada yang merubah datanya. Kalau tadi confidentiality itu hanya penerima yang sah yang dapat membacanya, kalau integrity ini hanya pengirim yang dapat merubah datanya. Jadi, yang bisa berubah hanya pengirim. Kalau ada pengirim lain, atau bukan pengirim yang sah merubah datanya, berarti datanya sudah tidak memiliki integrity yang sama. Integrity ini nanti kaitan erat dengan hash nanti. Kita bahas di chapter 6 mungkin. Yang ketiga, availability. Nah, bagaimana agar service tersebut tetap available, tetap nyala, tetap on. Nah, di sini saya sebutkan non-stop gitu ya. Tidak pernah berhenti. Nah, bagaimana caranya agar tetap jalan? Apa hubungannya sama security? Karena di video yang sebelumnya saya sudah sebutkan attacker itu bisa saja bukan hanya mengambil data, tapi merusak, mengganggu sistem. Nah, ini bagaimana caranya agar sistem kita tetap jalan? Ada di bagian availability. Oke, itu tentang security principle. Berikutnya kita bahas tentang information state. Yang pertama ada storage, transmission, dan processing. Storage itu di mana tempat data kita disimpan. Bagaimana cara kita mengamankan data yang disimpan? Data yang disimpan itu bisa saja di hard disk,
atau yang disebut dengan direct attached storage, yaitu hard disk atau device yang nempel langsung di hostnya atau di komputernya. Atau bisa juga data tersebut disimpan di external hard disk, external drive. Bisa berbentuk network hard disk atau NAS ya, network attached storage atau SAN. Bisa juga hard disk eksternal yang kita punya seperti yang USB itu. Tapi kalau di enterprise itu ada yang seperti ini, ada juga yang berbentuk tape, kaset. Nanti kita bahas di kelas saja. Yang eksternal ini itu dianggap lebih secure karena hard disknya tidak nempel langsung di mesin, di host mesin atau di komputer. Jadi kalau komputernya terserang virus, ya datanya tidak terkena virus karena ada di luar. Ini biasanya digunakan untuk backup ya. Dan juga hard disk seperti ini itu ada mekanisme high availability-nya. Jadi nanti ada namanya RAID. Hard disknya misalnya ada 4, masing-masing 1 GB. Tapi kita tidak bisa menyimpan 4 GB. Yang bisa disimpan hanya 2 GB misalnya, contohnya ini contoh ya. 2 GB lagi buat backup. Nah, itu ada mekanisme seperti itu. Tentang storage. Lalu ada yang disebut data in transit. Atau tadi sebutannya information state di transmission. Ini adalah data yang lewat di jaringan. Bagaimana kita mensyukurkan jaringan kita agar data yang lewat tersebut tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, ini lebih ke arah pengamanan networking-nya. Berikutnya, information state di bagian processing. Nah, ini pada saat data tersebut dibuat, nanti kaitannya erat dengan integrity. Bagaimana data tersebut dibuat dan bagaimana caranya agar kita tahu data tersebut tidak berubah.